Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah kaum taqwa sekalian rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Al-Qasas, surat yang ke-28. Kita sudah sampaikan bagaimana pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang musyrik, yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya yang satu, ya, pengikut faham-faham jahiliyah, ya, itu tidak mempunyai hujah ataupun pembelaan apapun ketika di yaumil kiamah nanti. Bahkan disebutkan seperti orang buta terhadap informasi, terdiam 1000 bahasa. Dan pada saat itu mereka pun tidak bisa berbicara atau bertanya sekalipun kepada orang sekelilingnya, ya. Karena banyak pertanyaan yang menghina, ya. Jadi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk menghinakan mereka, ya. Ada yang salah satu pertanyaannya misalnya, mana Tuhan-Tuhan yang kamu sembah? Apa yang kamu katakan kepada Rasul kami, ya, yang kami turunkan? Apa yang kamu katakan? Jadi mereka terdiam 1000 bahasa karena mereka wara'aul azab, melihat azab di belakang dialog ini. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-68 surat Al-Qasas. 67 surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa ay yakuna minal muflihin. Maka barang siapa yang taubat dan beriman dan beramal soleh, maka mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini kebalikannya dari orang-orang yang diceritakan Allah sebelumnya. Siapa yang tobat, siapa yang beriman, siapa yang mengerjakan amal soleh itu bakal jadi orang beruntung, muflih, ya. Orang-orang beruntung. Jadi tobat, iman, amal soleh. Tobat, gimana dia menyadari kesalahannya, dosa-dosanya, kemudian dia beriman, mengakui ada hari akhir, ada Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat di kanan kirinya yang mencatat dia secara detil apa yang dia lakukan, ya. Kemudian dia beramal soleh. Dia buktikan taubat dia dengan melangkah ke mushola, melangkah ke masjid, melangkah ke majelis taklim, ya. Dia buktikan taubat dia dengan mengucapkan kata-kata yang lebih halus, lebih lembut, lebih sopan, lebih ramah. Dia buktikan taubat dia dengan mengeluarkan apa yang dia bisa keluarkan dari kantongnya, misalnya kepada orang yang memerlukan. Dia buktikan taubat dia dengan menunjukkan kasih sayang kepada sekelilingnya, baik manusia, alam, termasuk binatang. Jadi ada langkah-langkah ketika dia melakukan taubat. Dia buktikan taubat dia dengan mendekati orang-orang soleh, orang-orang yang ketika dilihat itu meningkatkan keimanannya. Jadi taubat begitu tuh, harus ada langkah-langkah, ya. Jangan taubat iya ngomong aja taubat. Saya taubat nggak mau melakukan itu, tapi nggak ada langkah-langkahnya, ya balik lagi, ketarik lagi, ya. Makanya itu yang salah satu
dalam hadis Nabi itu bagaimana pentingnya mendekati orang-orang yang takut pada Allah. Ya. Sering diceritakan ya kisah itu ya, bagaimana ada orang yang membunuh ya, ratusan orang ya, puluhan atau ratusan orang membunuh, kemudian oleh seorang yang faham terhadap keimanan dianjurkan untuk pergi, jangan ke kampung situ gitu. Mungkin kampung situ sudah berat dari sisi dari sisi perbaikannya sudah berat, dia pergi gitu, cari kampung yang baik yang dia bisa mendapatkan keimanan. Ya, kemudian ketika belum nyampe ke kampung tersebut, dia meninggal dan diperebutkan oleh dua malaikat, malaikat rahmat atau malaikat azab. Ya, ternyata malaikat rahmat yang mendapatkannya. Jadi pergi menuju orang-orang yang soleh, pergi menuju orang-orang yang bertaubat, itu penting bagi kita lakukan. Ya. Ini sebenarnya sindiran juga kepada orang-orang Quraisy. Ya. Anda mau melihat yang sebelumnya kan nih, yang terdiam ketika ditanyakan oleh Allah nanti di hari kiamat, diam nggak bisa ngomong. Ya. Atau Anda menjadi orang yang taubat, beriman ya, dan beramal soleh. Dua saja pilihan manusia itu. Ya. Ada gak pilihan abu-abu? Pilihan abu-abu itu tetap mengacu pada sesuatu itu, yang beriman atau yang dia jahiliyah, tidak beriman. Yang mengikuti hidayah atau dia menolak hidayah, cuma itu. Kenapa? Karena balasan di surga dan di akhirat itu cuma ada dua doang. Surga atau neraka, nggak ada tengah-tengah. Ya. Ini sindiran nih kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang yang menolak hidayah, orang-orang yang menolak taubat, ya, orang-orang yang menolak beramal soleh. Ada yang nolak, nggak mau ngurus, disuruh membantu saudaranya, membantu tenaganya, membantu tetangganya ya. Kesempatan dia dulu pernah nyakiti saya, ngapain saya bantu? Enggak begitu. Nabi Muhammad tuh disakiti bahkan ditimpukin ya. Berdarah-darah kakinya ya. Ketika mau dibenturkan kaum tersebut dengan gunung yang disampaikan oleh malaikat penjaga gunung, ya Muhammad tuh saya tumplakin aja di gunung nih. Kurang ajar banget sama Nabi, kira-kira begitulah ini bahasa saya ya. Apa jawab Nabi? Jangan, bisa saja nanti ada keturunan yang beriman. Ya. Jadi yang namanya sakit hati, bahkan sakit fisik itu udah dialami Nabi. Ya. Berdarah-darah dia. Jangan gara-gara sakit hati terus-terusan ya, dipendem terus-terus sakit hati ya. Ketika ada lawannya sedang lemah, kesempatan bagi dia. Nauzubillah. Jadi sudahlah kalau yang dulu-dulu maafkan saja. Namanya manusia kan tempat salah dan dosa. Dimaafin aja, gitu aja repot ya. Kita lanjutkan kembali di ayat yang ke-68. Jamaah Kampung Takwa Asten rahimahullah dan teman-teman yang mendengar dan melihat siaran ini, baik di Asten, di Aspak atau di Gunung Letik Wetan ya, sampai nggak di suara di sana nih, mudah-mudahan aja. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu lah
yang menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan memilihnya. Tidaklah bagi mereka ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka syirikan, apa yang mereka persekutukan. Nah, ini bagian dari tauhid nih, kita harus tahu nih ya. Kita hamba bertauhid, hamba yang menyatakan keesaan Allah, bahwa segala sesuatu Allah yang menguasai, ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha, dan Allah lah yang menciptakan siapa saja yang Dia kehendaki, kemudian wa yakhtar, dan memilihnya. Allah yang menciptakan apa saja. Ya, termasuk orang-orang yang tadi yang tidak mau menerima hidayah, itu Allah, ciptaan Allah. Ya, dan memilih. Ya. Memilih itu adalah hak Allah. Kita nggak bisa memilih hidung kita pesek atau mancung, nggak bisa. Ya, kelabang, kaki 1000 misalnya. Ya Allah, banyak banget kaki saya, mendingan dikurangin ya jadi 4 itu. Repot saya ngurus, nggak bisa. Allah yang menciptakan. Ya, kupu-kupu gitu kan. Ya Allah, saya tolong dong bikin kayak lebah. Selain saya bisa mengambil madu dan sebagainya, saya juga bisa menyerang dong gitu kan, untuk mempertahankan diri. Enggak. Kita itu dipilih oleh Allah, diciptakan dan dipilihkan. Ya. Sama tuh dengan manusia-manusia. Misalnya ya, kalau kita pergi haji gitu, ada yang tinggi gitu ya, ada yang rendah, ada yang berwajah cerah, ada yang berwajah gelap. Nggak bisa kita milih itu. Nggak pernah kita bisa mesen ya kepada ibu kita misalnya kan, atau ya Allah, sebelum sampai ke dunia, tolonglah saya masuknya di rahim ibu-ibu yang misalnya tinggalnya di mana gitu ya, di Kanada yang dingin tempatnya, jadi saya lagi lebih bersih kulitnya. Nggak bisa. Kita dilahirkan itu dipilih Allah. Ya. Jadi itu yang kemarin saya sampaikan itu, kapan ya saya sampaikan? Bahwa manusia itu tidak bisa lahir di suku manapun yang dia pilih sendiri, nggak ada. Ya, ya Allah, tolonglah saya lahir di suku Papua gitu, nggak bisa, enggak. Itu Allah yang milihkan kita. Ya. Kemudian maka analahumul khiyara, dan tidak ada bagi mereka pilihan. Ya. Kalau Allah kehendaki, udah bures. Ya. Termasuk apa? Termasuk ketika ada azab yang menimpa satu kaum, di kaum itu ada orang yang baik-baik juga, kena juga dia, nggak bisa protes. Contoh ya, ada kaum yang diazab Allah, kampung tersebut diazab oleh Allah. Di situ ada orang juga yang baik-baik, yang benar gitu, nggak bisa protes. Ya Allah, saya nggak bisa begitu dong, kan saya benar nggak kayak mereka. Ya, tetap aja habis, nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah nanti. Ya. Makanya Pak almarhum dai sejuta umat tuh Zainuddin MZ, Kiai Zainuddin MZ tuh bilang, kan ada orang yang ngomong begini nih, ini kebiasaan nih, yang mabok orang, yang mabok saya, yang judi saya, ngapain pusing? Yang mabok saya, ngapain lihat? Yang zina saya, apa urusannya sama kamu? Ya, ini kata Zainuddin nih. Beginilah kira-kira ini. Iya, yang mabok elu, ini bahasa dia nih, bahasa Betawi kan. Yang mabok elu, yang zina elu, yang ngambil riba elu, kira-kira ini. Beberapa yang maksiat tuh,
Tapi kalau udah kebanyakan yang kayak gitu, turun azab ke kita, ke kampung kita. Yang dapat azab itu bukan cuma lu, tapi gue juga gitu kira-kira. Sampai disebutin kata-kata yang ya memang begitu. Orang baik itu harus menunjukkan kebaikannya, menyampaikan kebaikannya kepada orang lain. Jangan diem aja. Ya biarinlah saya sendirilah, nggak usah diinin orang lain. Enggak, kebaikan itu harus disebarkan. Ya. Harus disampaikan, disebarkan. Jangan diem aja. Ya. Begitupun mencegah kemungkaran harus disampaikan. Kadang-kadang kan kita bisa untuk berbuat baik, mengajak baik, mencegah kemungkaran nggak bisa, karena resiko tinggi. Kalau begitu adanya, nggak mungkin Nabi mencegah kemungkaran. Ya. Dan banyak orang-orang yang mencegah kemungkaran. Kembali lagi, maka analahumul khiyarah, nggak ada pilihan bagi mereka. Ya. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan kehendak kita. Ya. Kehendak kita kan kehendak bebas nih, memilih antara yang baik dan yang buruk. Makanya kita pilih yang baik. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada manusia itu fujur dan takwa. Mau takwa mau fujur. Pilihan ada sekarang, kita memilihnya sekarang, gitu maksudnya. Sama seperti tokoh-tokoh Quraisy itu. Ada sekarang nih pilihan ini. Ya. Makanya kita pilih. Karena manusia diberi kehendak juga, beda dengan malaikat ya, atau beda dengan hewan. Kalau malaikat kan patuh apa aja yang Allah suruh, udah jalan aja. Disuruh jaga gunung dia jaga terus tuh gunung. Disuruh mencabut nyawa banyak ya. Tapi manusia dan jin diberi pilihan, karena dia menentukan juga, itu ada unsur penentuan pada diri dia sendiri. Ya, makanya kata Nabi, dosa itu ya, sesuatu yang membuat hati tidak enak, dosa itu, dan takut dilihat sama orang, dosa. Ya. Jadi maka lahumul khiyarah itu juga bermakna kita punya pilihan. Karena kita manusia, kita mau memilih yang mana ya? Memilih menghancurkan diri kita sendiri, menjauhi hidayah, menjauhi petunjuk dari Allah, atau kita mendekati petunjuk ya. Salah-salah dikit wajar lah, tapi tetap arahnya mendekati kepada petunjuk hidayah. Jangan dijauhin ya. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Terlalu kecil sekutu Allah ya. Karena semua dalam genggamannya. Dia menuhankan apa-apa. Ini disebutkan gitu loh. Aina syuraka, mana syuraka yang kau sekutukan itu mana? Ya. Kamu menyekutukan aku dengan pemimpin-pemimpinmu. Panggil tuh pemimpin. Ya. Kamu menyekutukan aku dengan nafsumu. Coba lihat apakah nafsumu bisa bisa menyelamatkan kamu di hari ini. Ya. Ya. Kamu menyekutukan aku dengan contohnya orang yang kamu cintai misalnya ya. Ya, gara-gara istri misalnya suaminya korupsi, suaminya ngambil uang dengan cara yang haram ya. Itu bisa jadi Tuhan tuh istri begitu tuh ya. Jadi maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan, termasuk jabatan ya. Harta bisa jadi Tuhan itu, jangan salah. Harta, jabatan bisa jadi Tuhan. Rumah pun bisa jadi Tuhan.
Ya. Sawah pun bisa jadi Tuhan. Perniagaan yang kita urusin ataupun bisnis yang kita urusin bisa jadi Tuhan. Kalau dia tidak memakai hidayah, memakai petunjuk dari Allah. Ayat selanjutnya di ayat yang 69. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Allah Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan oleh mereka di dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Nah ini, jadi sekuat apapun kita menyembunyikan sesuatu, Allah bisa tampilkan. Sekuat apapun kita menyembunyikan niat saja, itu Allah tahu. Ya, kan kemarin orang-orang Quraisy bilang kalau saya mengikuti petunjuk engkau ya Muhammad, kami bisa diusir. Itu mah alasan aja, ada di bibir doang. Padahal dalam hatinya mungkin yang diomongin saya bisa kehilangan uang gitu. Ya, saya bisa kehilangan pengaruh nih, jabatan saya bisa hancur. Yang ada di hati, di dalam hati fisudur ini bisa diketahui Allah. Apalagi yang dinyatakan, ya. Bisa saja dinyatakan kan beda dengan hati. Ada orang-orang munafik namanya ya. Orang-orang munafik itu kenyataannya dia berusaha disoleh-solehkan, orang yang berusaha soleh, padahal hatinya juga nggak benar. Ya. Ciri-cirinya adalah kalau ada sesuatu kebaikan atau ada sesuatu yang menurut dia menguntungkan pada dirinya, ya, dia datang. Ya. Wah, kalau lagi ada bantuan semua disebut orang miskin. Saya juga miskin, Pak. Susah saya kehidupan. Ya. Mestinya nggak usah begitu, jangan mengharap bantuan, mengharap dari Allah. Ya. Janganlah kita mengharap secuil harta dunia. Segala sesuatunya Allah yang punya, minta sama Allah. Ya. Kesehatan misalnya, kita sedang sakit, minta sama Allah. Karena sebenarnya ketika kita sakit itu bisa saja itu kasih sayang loh yang Allah berikan. Kita sakitnya sakit apa aja ya, itu bisa jadi kasih sayang Allah berikan kepada kita. Kita jadi lebih sering di rumah misalnya, kita misalnya lebih sering ketemu dengan keluarga, kita sering merenung, bisa aja lagi sakit merenungan, jadi bisa zikir kita kan, jadi bisa kita dengerin nasihat-nasihat. Coba kalau kita lagi aktif gitu, bekerja ke sana ke sini, kadang lupa juga, termasuk saya juga ya. Ini sindiran buat saya. Kalau ada yang merasa tersindir, ya alhamdulillah. Jadi sakit itu la ba'sa tahurun, insyaallah. Kata Nabi itu, insyaallah nggak ada masalah, bersih-bersih lah gitu kira-kira begitu. Karena sakit itu kalau dia ikhlas itu bagian dari penghapus dosa. Minta sama Allah. Allahumma rabban nasi azibil ba'sa ishfi wa anta syafi. Wahai manusia, Allah yang rabban nasi, Tuhan manusia, ya. Berilah kesembuhan padaku, karena Engkaulah yang memberi kesembuhan, ya. Engkau yang memberi penyakit, Engkau juga yang memberi kesembuhan. Ya. Idza maradtu wa huwa yashfi. Ketika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Ya. Jadi kembali lagi di ayat ke-69 ini Allah mengetahui apa yang ada di hati kita yang berusaha kita tutupin, ya. Kan ada tuh ketika datang orang yang kalau baik gitu ya, dia berubah, ya, seperti orang-orang yang
wah kayaknya baik bener gitu. Wah gimana usaha? Ya alhamdulillah. Usahanya ada ribanya gak? Wah saya sih nggak mau ini riba, bunga itu nggak mau saya. Dia juga ngeribain orang. Dia juga minjemin orang pakai bunga misalnya. Jadi nggak usah kalau menolong orang itu, coba teman-teman ini perlu kita ingat ya. Kalau menolong orang itu jangan ditambah-tambahin. Ya, kasih aja pinjaman gitu. Terus gimana nih? Nanti saya mau bayar berapa nih kalau saya pinjam 1 juta? Saya bayar berarti 1,5 juta ya, atau 1,3 juta. Enggak, yang penting ente mulangin nggak apa-apa. Udah bismillah, minta sama Allah mudah-mudahan kita sama-sama dimudahkan. Begitu. Ya, kalau kita punya rezeki, udah buat ente aja deh. Alhamdulillah, saya ada lagi rezeki. Gitu. Ini jangan menolong orang jadi bisnis. Itu kan riba kan begitu tuh. Menolong orang jadi bisnis. Menolong orang jadi ada niat. Makanya disebut minta darah begitu. Nyedot darah. Iya nyedot darah itu. Ya. Jadi udah cari yang halal aja. Pak itu kan masalah urusan pinjam uang Pak. Kalau yang lainnya banyak riba itu perlu dicek. Itu termasuk gadai itu kan. Gadai sawah. Yang banyak di Indonesia gadai sawah itu unsur ribanya tuh. Ya. Gimana nggak riba digadai sawah, dia pakai sawahnya itu. Bagaimana orang yang minjem itu mau mulangin? Sawahnya dipakai. Ya. Jangan-jangan habis itu lama-lama utang dia semakin banyak kan? Iya enggak? Utang orang nih semakin banyak, semakin menumpuk, akhirnya dijual dengan harga rendah. Ya udah deh, ambil aja deh Pak, tanah saya Pak. Saya mau minjem lagi uang sama Bapak. Ya. Jadi dia dapat keuntungan ditambah lagi riba. Kita harus dicek tuh karena di sini masih begitu tuh. Saya sampaikan aja nih waktu 3 tahunan yang lalu saya belum menyampaikan ini, semakin lama kan mungkin mudah-mudahan teman-teman semakin sadar. Pak gimana Pak? Sekarang saya megang gadean nih Pak. Saya megang gadean, tanah ini megang gadean saya gitu ya. Kemudian dia baru nyicil sedikit gimana? Ya udah jadiin aja utang. Kalau ente butuh banget duit jadiin aja utang dan minta sama Allah bertaubat, kembalikan itu gadeannya. Tapi dia kan gak ada jaminan Pak buat kembaliin utang kita. Ya namanya utang kan kita bantu orang. Mudah-mudahan Allah juga membantu kita. Allah senantiasa membantu hambanya jika hambanya membantu hambanya yang lain, membantu orang lain. Itu senantiasa dibantu oleh Allah. Kalau perlu dihapuskan aja. Ya, mudah-mudahan kau dimudahkan Allah sehingga bisa hilang kesulitan pada dirimu. Begitu antara sesama mukmin itu begitu ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Ya, kal jasad seperti tubuh yang satu. Kalau seorang sakit ya kita rasain sakitnya gitu. Kalau bisa kita bantu, jangan malah dicemooh, dihina gitu ya. Kita bantulah, kita sesama muslim loh. Ini saudara semua loh, jangan salah. Di kampung ini kan 100% muslim. Jadi bersaudara. Kalau ada orang lain gimana yang enggak muslim? Kita punya hubungan manusia, berlaku baik. Begitu yang dilakukan Nabi. Dia kan non muslim Pak, nggak apa-apa dong kita colong gitu jambunya gitu, nggak bisa mencolong dan sebagainya, tetap ada hitungannya ya. Tetap kita hormati. Nah, kalau di kampung ini semua 100% muslim berarti bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun ini. Sungguhnya setiap mukmin bersaudara ya. Jangan menzolimi dia ya. Jangan menghancurkan kemuliaan dia, jangan menumpahkan darahnya ya. Jangan mengambil hartanya dengan tidak hak itu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa bersama terus bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit, mungkin tidak langsung ya.
Sedikit demi sedikit kita paksakan diri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.